Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan mesin konversi energi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu energi terbarukan yang bisa dikatakan cukup penting untuk Indonesia, yaitu energi laut. Karena kita tahu laut kita begitu luasnya gitu. Tapi apakah betul dengan laut yang luas itu potensi energi terbarukan di sektor laut ini juga cukup besar di Indonesia? Nah, sumber energi laut itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dari segi gelombangnya, energi gelombang atau wave. Yang kedua, arus laut atau current. Yang ketiga, dari pasang surut. Pasang surut itu adalah naik turunnya permukaan air laut karena pengaruh dari sebenarnya bisa dari benda-benda luar angkasa maksudnya gitu ya. Ada matahari, ada bulan terutama yang paling ini. Cuma karena bulan merupakan dan luar angkasa terdekat, maka pengaruh pasang surut terbesar ya memang ada di bulan, terutama ketika bulan purnama. Jadi ketika bulan purnama itu pasang, pasang tinggi, maksimum gitu ya, dan ketika bulan baru biasanya surut maksimum. Nah, energi gelombang kalau kita lihat itu potensinya di seluruh dunia, ternyata di Indonesia tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Nah, mungkin hanya di beberapa bagian yang berdekatan dengan Samudra Hindia gitu ya, di selatan Jawa, tapi juga agak jauh juga. Makanya eh, negara kita memang negara tropis dan umumnya negara tropis gelombangnya tidak terlalu tinggi. Sehingga ya potensi energi gelombang ini tidak terlalu banyak gitu ya yang bisa dikembangkan di Indonesia. Tapi sebagai pengetahuan saja ada beberapa teknologi konverter gitu ya, perubah dari energi gelombang menjadi energi listrik yang sudah dikembangkan sampai saat ini. Yang pertama oscillating water column device. Gitu. Jadi di sini gelombang air laut itu kan naik turun ya gitu ya. Jadi ini posisi ketika gelombangnya naik sehingga water column-nya itu naik, mendesain nanti masuk ke sini dan memutar ya semacam turbinnya gitu ya, memutar generator lah gitu ya. Memutar generator sehingga menghasilkan listrik gitu ya. Nah, setelah itu eh, kalau airnya kemudian kalau turun gitu ya, sehingga air di sini turun jatuh ke bawah, sehingga dia akan dikeluarkan lagi gitu ya. Ini juga ini dari atas maupun bawah ya oscillating water column device ini. Bisa dari kenaikan kolom di sini, bisa dari gelombang terus airnya naik ke atas bros gitu ya. Ya, sehingga turun ke bawah di dua-duanya gitu ya. Makanya biasanya bisa dapat dua kali gitu ya. Jadi ketika gelombang datang, dia dapat dari atas. Ketika gelombang surut, dia dapat dari water column-nya. Yang kedua adalah oscillating body device. Nah, kalau ini bukan kolomnya yang naik, tapi memang bodinya naik turun itu ya. Mengikuti gelombang. Jadi ketika gelombang tinggi datang, dia ngefloat gitu ya. Dia mengambang ke atas. Nah, kabelnya bisa ketarik. Terus nanti kalau turun, dia turun ininya, pemberatnya ini. Dan naik turunnya ini yang dimanfaatkan untuk membangkit, ya, untuk menggerakkan generator. Ini dihubungkan dengan generator sebenarnya. Yang terakhir adalah overtopping device. Jadi kalau overtopping device dia bikin arusnya itu pasti dari atas. Jadi bikin semacam reservoir untuk nampung gelombang yang nanti gelombangnya datang dia masuk ke sini terus memutarkan ini terus dibuang ke bawah. Nah, yang kedua adalah current atau arus laut. Nah, current ini sebenarnya ada dua, bisa disebabkan oleh arus laut murni gitu ya, atau disebabkan oleh pasang surut itu, tidal current kita nyebutnya. Nah, ini kalau arus laut yang murni itu, kita lihat sebenarnya laut itu berputar ya, mengalir gitu, punya arus, dan itu dipengaruhi oleh temperatur sebenarnya, temperatur dari laut itu sendiri. Jadi
eh, arus dingin itu akan cenderung menuju ekuator, menuju khatulistiwa. Nah, setelah di ekuator dia menjadi panas, panas terus mengembalikan lagi ke kutub gitu ya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Jadi kalau Anda lihat arus arus panas itu turun, sedangkan arus dinginnya cenderung naik menuju ke ekuator. Nah, jadi eh, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan gelombang sehingga device-nya itu rata-rata ada di atas ngambang gitu ya. Kalau ini karena arus laut itu ada di bawah ya, di bawah laut. Karena kalau yang bagian atas kan yang kelihatan gelombangnya. Jadi kalau Anda rasakan misalnya Anda berada masuk ke dalam laut, itu kan terasa atau sungai ya sama aja. Bahwa sebenarnya walaupun di kalau kita lihat misalnya di sungai gitu ya, yang kelihatannya itu tenang, itu sebenarnya di bawah itu ada pergerakan gitu, ada arusnya. Nah, arus itu yang dimanfaatkan. Makanya konverter atau alat-alat untuk mengkonversi arus laut menjadi pembangkit listrik ini itu ditaruhnya ada di dalam laut itu ya, bukan mengambang seperti yang tadi. Nah, di sini ada yang axial flow turbin, jadi turbin aksial gitu ya. Baik turbinnya yang horizontal, horizontal aksis maupun yang nah ini yang vertikal aksis. Jadi mirip dengan turbin angin ya, cuma ditaruh di laut. Tapi biasanya bentuknya nggak terlalu besar kalau yang ini. Nah, cuma kalau yang konverter-konverter gini biasanya harus dalam jumlah yang banyak gitu. Terus ada yang cross flow turbin. Jadi kalau cross flow itu eh, gulung begini ya. Ya. Jadi dia ketika arus datang terus dia bergulung seperti ini gitu rotasinya. Jadi nggak aksial terhadap arah arusnya. Nah, itu namanya cross flow turbin. Sedangkan yang terakhir adalah reciprocating. Jadi kalau reciprocating itu yang bergerak bolak-balik. Jadi ini kayak lengan aja gitu ya. Dia naik turun naik turun. Kena oleh arus. Nah, biasanya kalau arus laut itu, terutama di daerah pasang surut itu kan dua arah, ya. Sana sama baliknya itu, bolak-balik. Nah itu dua-duanya dimanfaatkan itu ya. Nah, jadi kalau lagi ke sana juga muter itu, yang reciprocating ya. Kalau lagi ke sana juga muter lagi. Istimewaannya yang arus itu gitu. Yang terakhir yaitu yang pasang surut itu. Jadi yang pasang surut sebenarnya tadi juga termasuk arus pasang surut juga dimanfaatkan ya karena itu ya. Tapi di sini pasang surut yang kita akan bahas adalah ketinggiannya atau kita nyebutnya tidal range gitu ya. Nah, pasang surut ini kalau kita lihat potensinya gitu ya. Di Indonesia, nah ini yang Indonesia ya. Itu ada beberapa daerah yang agak lumayan gitu ya. Jadi beda dengan gelombang maupun arus tadi gitu ya yang enggak terlalu besar sebenarnya. Tapi untuk pasang surut ini agak lumayan gitu ya. Terutama di daerah ini. Selatan Jawa sampai Papua. Juga di beberapa daerah sebelah utara, di daerah Kalimantan dan Sulawesi itu juga agak lumayan. Jadi medium ke high, itu ya, menengah ke atas. Jadi nah, pasang surut ini cukup potensial sebenarnya di Indonesia. Di tidak semua daerah tentu, hanya di beberapa wilayah, tapi potensinya cukup lumayan. Nah, apa tidal range itu? Nah, kalau kita lihat pasang surut air laut itu ada yang namanya high tide, tinggi kolom, ada low tide. Jadi ini berkaitan juga dengan perubahan pagi apa ya, pagi dan malam apa, siang dan malam gitu ya. Jadi kan Anda tahu bahwa malam hari itu cenderung pasang ya, terus siang hari cenderung surut. Nah, jadi itu yang dimanfaatkan. Jadi ketika malam pasang ada arus laut yang datang, ketika eh, surut juga ada arus laut yang pergi. Nah, dua-duanya itu dimanfaatkan gitu. Nah, eh, ketinggiannya jadi ini sebenarnya mirip dengan PLTA gitu ya, memanfaatkan energi potensial dari air, gitu, ketinggian air. Cuma ya tingginya nggak tinggi-tinggi amat di sini dan itu turbinnya ditaruh di dalam air, bedanya gitu, di dalam air laut. Tidak seperti kalau turbin air di PLTA itu kan dia minum air dari atas.
Nah, untuk memanfaatkan tidal range tadi gitu ya, tinggi kolom dari perbedaan muka air laut saat pasang dan surut tadi, dibuat yang kita sebut sebagai tidal barrage. Tidal barrage itu pembangkit listrik pasang surut gitu ya, bangunan besar yang di dalamnya ada turbin. Nah, ini turbinnya sebenarnya mirip dengan turbinnya PLTA itu ya. Jadi ketika eh, arus air pasang datang, dia akan masuk ke sini, memutar turbin, diterima terus terus airnya ditampung di sini oleh barat sini ya. Barat sini semacam dam, semacam bendungan. Nah, nanti ketika dia surut, ini akan turun. Nah, energi potensialnya akan memutar lagi turbinnya. Jadi dia akan mendapatkan dua kali, gitu ya. Baik ketika mengisi barajnya maupun ketika keluar dari baraj. Nah, ini salah satu tidal barrage yang sudah dibangun di Prancis. Nah, karena tidal barrage ini harus besar ya, besar sekali dengan turbin yang banyak di bawah sini. Sehingga nanti eh, pembangkitnya itu outputnya juga besar. Nah, karena bangunan ini besar, biasanya tidal barrage ini tidak bangunan murni kayak bendungan gitu ya, tapi dimanfaatkan di atasnya untuk hal lain. Contohnya kalau di sini kan untuk jalan, gitu ya, untuk jembatan, atau bisa untuk tempat rekreasi atau yang lain gitu ya. Jadi harus begitu karena kalau enggak jadi terlalu mahal bikinnya. Tidak banding dengan outputnya nanti. Jadi kemanfaatannya harus banyak. Kalau di Prancis ini dia dimanfaatkan untuk jembatan penghubung gitu ya, antara dua pulau. Oke, demikian penjelasan materi kita tentang pemanfaatan energi laut sebagai pembangkit listrik sebagai salah satu energi terbarukan yang mungkin cukup potensial di Indonesia, terutama di segi pasang surut. Jadi walaupun sampai sekarang ya pembangkit listrik pasang surut ini belum ada di Indonesia karena investasinya cukup butuh biaya yang besar, tapi sudah ada beberapa lokasi yang diidentifikasi oleh investor gitu ya untuk dikembangkan walaupun sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, saya rasa sampai di sini materi kita kali ini. Kita ketemu lagi di materi kita di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.